Kalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia dan akan. Ketika mulut lebih tajam dari pedang dan otak ditinggal waktu ceramah. Beginilah jadinya. Bongkar cerita, buka mata. Padu Angger Story, Kaligane ala Kadastam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Padu Angger Story, tempat di mana fakta dikuliti, logika diuji, dan kenekatan jadi bumbu utama. Buat para dastamer sejati, siap-siap. Karena kali ini kita bakal bahas mereka yang dastam dasar tak tahu malu. Kali ini kita lihat orasi si Bahar yang makin ngawur. Yuk langsung aja kita simak ocehannya sebelum kita kuliti bareng-bareng. Saudara-saudara, kita di Indonesia, kalau berbicara etnis, ada Arab, ada India, ada Cina, semuanya orang-orang zaman dulu yang berdagang, mereka yang berdagang, orang-orang Cina ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Betul. Orang-orang India ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Orang-orang Arab ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Betul. Nah, orang-orang Belanda ada juga yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Betul. Jadi jangan sok paling ngomong pribumi. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, di dalam tubuh saya dari pihak bapak saya ada darah Sangir Manganitu, darah Ternate. Kemudian dari ibu saya ada darah Bajo, darah Buton, darah Minahasa. Kemudian dari jalur abah saya, neneknya abah saya, istrinya Habib Alwi, itu ada darah Bugis, ada darah Flores dari ibu saya. 7 darah Indonesia Timur mengalir di dalam tubuh saya. Jadi jangan kalian mau memecah belah sesama pribumi Indonesia, betul? Baru mulai orasi, si Bahar udah kayak katalog etnis. Dalam tubuh saya ada darah Sangir, darah Ternate, darah Bajo, Biton, darah Minahasa, darah Bugis, Flores. Buset, lu pidato apa nyusun daftar tamu undangan adat sekecamatan? Kemarin ngaku darah Rasulullah, sekarang tiba-tiba ngaku darah Nusantara. Besok-besok jangan-jangan ngaku darah naga, darah Garuda, sama darah-darah sambal setan juga dicampur. Dan puncaknya, dalam tubuh Anda ada darah tinggi. Nah, lo makin jelas, bukan keturunan Rasul, tapi keturunan tensi digital. Yang lebih nyeleneh, dari sekian banyak darah yang lu klaim, yang paling kuat kelihatannya, darah ditinggal Mukibin. Iya, Mukibin yang dulu pasang badan, sekarang malah pasang status doang. Mungkin mereka juga mulai sadar yang dulu dibilang perjuangan. Sekarang berubah jadi panggung dagangan. Bahar, kalau darah lu emang seheboh itu, kenapa yang datang demo cuma segitu-segitu aja? Apa jangan-jangan darah lu udah expired, bro? Kita semua disatukan dengan merah putih, sebagaimana disampaikan oleh seorang guru yang saat ini kita duduk di sini untuk membela beliau. Siapa yang tadi syairnya dibacakan oleh Habib Zain Al-Attas? Apa syair beliau? Kullu ummatin laha ramzun izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap umat, setiap warga memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Itu adalah syair daripada guru tua. Beliau menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada NKRI, merah putih, bagaimana nasionalisnya beliau. Tetapi saudara-saudara, persatuan-persatuan yang telah didirikan oleh para pendiri-pendiri bangsa, para pahlawan dan para ulama-ulama zaman dulu, sekarang akhir-akhir ini, sudah 2 tahun ini, mulai dirusak, mulai dipecah belah oleh orang-orang yang terorganisir. Kemarin saudara-saudara, kita lagi Ramadan, enak-enak ibadah, betul? Betul? Ada nggak kalian lihat kemarin saya Ramadan ceramah teriak-teriak? Ada? Nggak ada. Saya sibuk ngurus pesantren, betul? Betul? Tahu-taunya muncul saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan. Anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silahkan, tidak ada urusan kita, betul? Betul?
Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dastamer. Bahar udah kayak kehilangan sinyal akal sehat, ngamuk-ngamuk, Gus Fuad disebut monyet. Nggak cukup ditambahin jadi anjing segala. Lah ceramah apa ini? Kagak jelas, udah kayak colap UFC sama roasting stand up. Alasannya karena katanya Gus Fuad ngatain ulama Ba'alawi, terutama si guru tua mereka. Tapi lucunya, Bahar dengan bangga bilang, kalau dia hina ulama dunia mah nggak masalah. Lah ini guru kami. Lah, goblok premium ini mah. Jadi logikanya ulama dunia boleh dihina asal bukan dari geng lu ngaku cinta ulama tapi cuma bela yang segolongan, senasab, sekasta. Itu bukan cinta ilmu bro, itu cinta gengsi. Ulama Nusantara yang selama ini jadi garda depan lawan penjajah kayak Gus Dur dihina sama si Rizik yang katanya guru lu tapi lu diam 1000 bahasa. Mana tuh semangat bela ulama? Oh iya, lupa. Bukan dari terah lu ya. Jadi semua ini sebenarnya cuma drama. Bahar ini teriak tangkap Gus Fuad bukan karena mau bela ulama tapi takut sejarah busuk mulai kebongkar. Takut rakyat melek dan sadar siapa yang jualan gelas, siapa yang jualan agama demi panggung. Dan kalau rakyat udah paham, yang biasanya manggung cuma modal sorban doang, bakal turun pentas. Dagangan gak laku, job sepi, tinggal teriak-teriak di jalanan kayak orator kehilangan mic. Dastam, dasar tak tahu malu. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini. Di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri, sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada. Bahwasanya saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia dan akan kami seret. Akbar, Allahu Akbar. Waduh, makin kesini omongan Bahar makin ngawur kayak motor RX King ngelos rem. Nih orang tiba-tiba nyuruh-nyuruh Kapolri, Presiden, sampai Menkumham buat tangkep Gus Fuad. Katanya, kalau nggak ditangkep jangan salahkan saya. Saya bakal ajak seluruh pribumi Indonesia buat kepung rumah dia dan seret dia. Woi Bahar, situ siapa? Raja Jawa? Presiden Habib Habiban? Mau ngatur negara segede ini kayak ngatur pengajian RT? Lu ngajak seluruh pribumi, emang lu pikir pribumi ini ormas lu? Lu ngajak-ngajak ribuan orang buat kepung rumah toko Jogja? Hei, lu pikir Yogyakarta itu kampung kosong bisa lu serbu pakai semangat orasi doang? Jangan lupa, Jogja itu jantungnya Nusantara, pusat sejarah perlawanan, tanah yang dulu melahirkan Mataram, kekuasaan yang membentang dari Jawa Tengah sampai Banten dan Cirebon, dan lu cuma pendatang. Kaum seberang dari Sulawesi numpang hidup di tanah Jawa, tapi kelakuan kayak mau jadi panglima perang. Bro, kalau orang Jawa udah bangkit, udah ngamuk, itu bukan cuma nyeret balik, bisa-bisa lu cuma tinggal lama, dimasukin sejarah bagian yang lupa ditulis. Lu bilang mau nyeret Gus Fuad, ngimpi siang bolong bro. Gus Fuad itu tokoh, dia dijaga banyak kalangan, dari santri sampai bangsawan. Dan kalau bener-bener lu macem-macem, jangan kaget kalau yang bangkit bukan cuma Jogja tapi seluruh rakyat yang udah muak sama dagangan asap lu yang udah expired. Bahar, lu itu udah bukan sekadar lebay, tapi gila hormat, haus panggung, dan lupa daratan. Jangan sok jagoan di tanah orang. Bawa aja tuh pasukan mukibin-mukibin lo, suruh baris rapi, biar gampang dibilangin, Dastam, dasar tak tahu malu. Saya udah bilang, mulut saya sama nyali saya bisa diadu. Saya lebih besar, saya punya nyali daripada mulut. Saya nggak sekedar ngomong, saya tidak akan pernah berbicara, saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan, saudara-saudara. Oleh karenanya kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat, saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, dilaporkan, langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini Fuad kenapa? Udah berminggu-minggu, kenapa tidak diproses, tidak dipanggil, tidak dihukum, tidak dijebloskan ke penjara? Apa mau nunggu kemarahan umat? Saya tanya, nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak. Yang hadir di sini siap datang ke Jogja? Siap. Siap datang ke Jogja? Siap.
Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Siap seret Fuad PKI? Siap pakai hukum rimba? Siap pakai hukum adat? Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Ini belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat se-Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Takbir! Allahu Akbar! Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam, saudara-saudara. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara, betul? Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap, penjarakan atau dibiarkan? Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, nggak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura budak, tutup mata, tutup telinga, nggak mau pengen negara aman, ya jangan salahkan saya yang seret Fuad masuk dalam penjara sampai titik darah penghabisan, saudara. Waduh, ini Bahar makin berhalusinasi tingkat dewa. Gayanya sok jago, ngomong di depan kamera kayak preman pensiunan yang baru dapat mic. Dia bilang, kalau pemerintah nggak segera tangkap Gus Fuad, saya sendiri yang akan ke Jogja nyeret dia ke penjara. Woi, Bahar. Lu kira ini sinetron kolosal, yang ada lu baru nyampe stasiun Tugu udah jadi sate kelatak. Jogja itu bukan tempat buat gaya-gayaan, apalagi bawa drama bumbu sorban. Lu pikir Gus Fuad takut? Yang ada malah nyambut dengan gending gamelan buat iringi lu di kremasi massal. Dan lebih lucunya lagi, lu tuduh Gus Fuad pemecah bangsa. Lah, bangsat! Justru lu dan geng lu itu provokatornya. Ngaku-ngaku pembela ulama tapi isinya cuma bela geng sendiri. Gurumu, si Imam Unir Rizik, tukang hina ulama Nusantara, lu diem. Tapi giliran guru tua Bak Alawi disentil dikit langsung teriak bak petasan cabai rawit. Lu bilang bela NKRI lah, dari kapan lu bela Indonesia? Yang lu bela itu kerajaan sorban, bukan negara. Kalau NKRI butuh dibela, tentara dan rakyat udah siap. Gak usah luluan yang lebih sering demo daripada dakwah sehat. Dan ini nih yang paling kasihan. Para mukibin, di depan panggung teriak Allahu Akbar, padahal otaknya belum tentu ngerti artinya. Diiming-imingi jihad, padahal ujung-ujungnya buat jaga eksistensi abang-abangan mereka di panggung ceramah. Hei mukibin, sadar, otak tuh dipakai. Jangan sampai lu jadi pion dalam permainan elit sorban. Dipanasin, disuruh turun, tapi yang enak duduk di panggung itu si Bahar, si Rizik, dan kawan-kawan jualan label. Gue tuh kasihan banget, bukan ke Gus Fuad, tapi ke kalian para mukibin. Lu disuruh maju, disuruh ngamuk, disuruh berantem, sementara anak istri kalian nungguin di rumah, nggak tahu bapaknya bakal pulang atau pulang tinggal lama. Ingat Dastamer, jangan sampai kita ikut-ikutan jadi Dastam. Tetap waras, tetap kritis, dan jauhin drama sorban nggak jelas. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar cerita, buka mata. Padu Angger Story, Kaligane ala Kadastam.